Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Delia Azahra. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih konsep negara kita dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya ditinjau dari sistem ekonomi Indonesia. Negara kesejahteraan ialah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Juga dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesetaraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dengan demikian, konsep negara kesejahteraan atau welfare state yang sebelumnya mengidealkan perluasan tanggung jawab negara ke dalam urusan-urusan masyarakat dan pasar, pada masa kini dituntut untuk melakukan liberalisasi dengan mengurangi peran untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan umum yang lebih memenuhi harapan rakyat. Bagaimana konsep negara kesejahteraan di Indonesia? Ialah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan mensejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah-masalah sosial. Penerapan sistem ekonomi di Indonesia menggunakan sistem ekonomi demokrasi, Pancasila, dan kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan ialah suatu sistem ekonomi di mana rakyat tetap berperan sebagai pelaku utama, namun kegiatan ekonominya banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Apa itu sistem welfare state? Ialah sistem ekonomi negara di mana pelayanan sepenuhnya disediakan oleh pemerintah, seperti khususnya pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan hari tua atau pensiun, dan kecelakaan kerja. Apakah Indonesia termasuk negara menganut welfare state? Berpijak dari nilai dan ide mendasar tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 memuat esensi tujuan Indonesia sebagai welfare state, yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup penjelasan mengenai sebuah cara perorganisasian kesejahteraan atau welfare atau pelayanan sosial, social service, melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Apa perbedaan negara hukum dan negara kesejahteraan? Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Sedangkan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Hubungan antara kesejahteraan masyarakat dan negara. Kesejahteraan masyarakat dengan negara yang kuat sangat erat sebab negara yang kuat mampu mengupayakan kesejahteraan jauh baik dari negara yang lemah. Apakah sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di negara tersebut? Sistem ekonomi yang dianut suatu negara harus dapat menentukan pembangunan ekonomi negara, karena sistem ekonomi direalisasikan untuk memenuhi kewajiban seperti infrastruktur yang layak, karena tanpa sistem ekonomi pembangunan tidak akan merata karena tidak sesuai dengan sistem ekonomi yang dianut. Alasan pendapatan per kapita sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah karena pendapatan per kapita yang semakin naik disebabkan oleh stabilitas perekonomian yang baik pula. Artinya masyarakat akan terjamin. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa segala kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan dari pemerintah.
Berikutnya, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi campuran yang disebut dengan sistem perekonomian Pancasila. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur langsung sistem ekonomi Indonesia secara rinci, menetapkan 3 hal, yakni yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk dikuasai negara. Ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.